Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I yang beranggotakan pertama Muhammad Afif dengan NIM belakang 044, Brahma Stadafa dengan NIM belakang 047, dan saya sendiri, Salwa Hanifah, dengan NIM belakang 053, akan membahas tentang tinjauan fikih terhadap kartu kredit. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan. Gaya hidup yang modern dikenal dengan kemudahannya melakukan segala transaksi. Hal tersebut memicu pihak perbankan untuk menyediakan berbagai inovasi produk agar memudahkan nasabah dalam bertransaksi, termasuk dengan diterbitkannya kartu kredit syariah yang tentunya bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pada store yang telah menyediakan pembayaran menggunakan kartu kredit syariah. Hal tersebut mendapat dukungan hingga dikeluarkannya fatwa DSN MUI tentang kartu kredit syariah yang diperbolehkan. Dasar yang digunakan untuk menerbitkan kartu kredit syariah adalah DSN nomor 54/DSN MUI/10/2006 tentang Syariah Card. Menurut fatwa tersebut, Syariah Card mengacu pada kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dan hubungan hukum antara kedua belah pihak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah yang diatur dalam fatwa. Tetapi dalam praktiknya, berbagai permasalahan muncul, dan permasalahan tersebut dikhawatirkan menyimpang dari hukum syariah dan ajaran Islam. Selanjutnya, kami akan membahas konsep umum yang mencakup pertama, pengertian kartu kredit, kedua, landasan penggunaan kartu kredit, ketiga, jenis-jenis kartu kredit, keempat, pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit, yang kelima, unsur-unsur pada kartu kredit. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kartu kredit. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang termasuk dalam pengembangan ekonomi di suatu negara. Bank memiliki beberapa produk untuk meningkatkan kemudahan rakyat melalui transaksi, yaitu debit card dan credit card. Pada dasarnya, kartu kredit digunakan sebagai alat identifikasi untuk konsumen yang memiliki tanggung jawab pada keuangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kartu kredit merupakan salah satu bentuk alat pembayaran paling modern setelah cek dan giro yang memiliki sifat non-tunai. Kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di merchant yang sudah ditentukan dan berbentuk kartu plastik. Kartu kredit ini menawarkan cicilan kepada penggunanya untuk melunaskan transaksi barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Brahma Stadafa. Selanjutnya yang kedua itu ada landasan atau regulasi penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dalam lingkup masyarakat memiliki pengaruh yang terbilang cukup luas karena pemegang kartu kredit cenderung semakin bertambah. Mekanisme kartu kredit juga meliputi beragam kepentingan seluruh pihak. Melihat banyaknya kepentingan yang terkait dengan kartu kredit, maka aspek hukumnya pun luas. Hubungan hukum yang luas membutuhkan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam transaksinya, kartu kredit termasuk perjanjian segitiga antara tiga pihak, yaitu pertama pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu kredit, kedua pihak penerbit dengan merchant yang menerima kartu kredit, dan ketiga pihak pemegang dengan merchant yang menerima kartu kredit. Perjanjian ini bersifat insidentil yang merupakan transaksi barang atau jasa hanya pada saat-saat tertentu saja. Pasal 1338 KUHP Perdata menyatakan bahwa perjanjian dan syarat-syarat perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat seluruh pihak seperti undang-undang dan berdasarkan azas kebebasan berkontrak bagi seluruh pihak. Maka seluruh perjanjian dan isi perjanjian yang telah disepakati juga termasuk undang-undang bagi seluruh pihak. Sama halnya dengan perjanjian penerbitan kartu kredit. Aspek hukum penggunaan kartu kredit mencakup dua aspek sekaligus, yaitu hukum publik yang termasuk hukum pidana dan hukum perdata. Penggunaan kartu kredit melibatkan aspek kriminal, yaitu dapat terjadi tindak pidana jika menggunakan kartu kredit tersebut. Kemungkinan tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan oleh pihak yang berpartisipasi dalam mekanisme perjanjian dan pemberlakuan kartu kredit atau pihak ketiga. Kejahatan yang mungkin terjadi saat penggunaan kartu kredit antara lain penipuan, pencurian, pemalsuan transaksi virtual atau transaksi over limit, atau penggunaan kartu kredit asli tapi palsu. Dalam kegiatan yang menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran, hukum perdata lebih dominan dibandingkan aspek hukum lainnya. Selanjutnya
Selanjutnya itu ada yang ketiga, jenis-jenis kartu kredit. Pertama, jenis kartu kredit berdasarkan limit. Untuk yang berdasarkan limit itu ada 5. Pertama, ada silver credit card atau kartu kredit silver. Jenis kartu kredit ini mempunyai limit kartu kredit paling rendah dari kisaran 4 juta sampai 7 juta. Pada umumnya, kartu kredit tersebut dapat diajukan oleh nasabah dengan upah atau penghasilan minimal 3 juta per bulan. Lalu ada gold credit card atau kartu kredit emas. Jenis kartu kredit ini mempunyai limit kartu kredit dari kisaran 10 juta sampai 40 juta. Pada umumnya, kartu kredit tersebut dapat diajukan oleh nasabah dengan upah atau penghasilan sekitar 5 juta sampai 10 juta per bulan. Lalu ada platinum credit card. Jenis kartu kredit ini mempunyai limit kartu kredit dari kisaran 40 juta sampai 1 miliar. Pada umumnya, kartu kredit tersebut dapat diajukan oleh nasabah dengan upah atau penghasilan minimal 180 juta per bulan. Lalu keempat ada titanium credit card. Setelah platinum masih ada tingkatan lagi, yaitu yang jenisnya titanium. Kartu kredit ini memiliki kepemilikan yang terbatas karena tidak semua masyarakat bisa mendapatkan jenis kartu kredit ini. Untuk mendapatkan jenis kartu kredit ini hanya bisa diundang secara langsung oleh bank. Dan syarat yang pasti untuk mendapatkan jenis kartu kredit ini yaitu berpenghasilan tinggi dan catatan kekayaannya mencapai nominal tertentu yang ditetapkan. Lalu terakhir ada special credit card atau kartu kredit spesial. Selain dari jenis-jenis kartu kredit yang di atas, terdapat beberapa jenis yang termasuk spesial, yang mana jenis-jenis tersebut tersedia secara general atau umum. Seperti contohnya kartu kredit dengan brand Visa, yang mengeluarkan kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite. Kedua jenis kartu kredit ini tidak disarankan untuk kalangan yang biasa-biasa saja dan biasanya disarankan untuk kalangan pengusaha besar dengan aset miliaran. Selain kedua jenis Visa itu, Mastercard datang untuk bersaing dengan mengeluarkan produknya, yaitu jenis kartu kredit Mastercard World. Untuk kartu kredit ini sama diperuntukkannya untuk kalangan atas dengan aset miliaran. Lalu selanjutnya ada jenis kartu kredit berdasarkan fungsinya. Pertama ada credit card yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran untuk transaksi jual beli barang atau jasa, yang mana cara pembayarannya atau pelunasannya dapat dilakukan dengan cara tunai atau bisa dicicil dengan jumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan yang sudah ditetapkan tersebut dapat dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan yang diberikan. Lalu ada charge card yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran untuk transaksi jual beli barang atau jasa, yang mana pihak nasabah wajib membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau di bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Lalu ketiga ada debit card yang memiliki fungsi yaitu bisa melakukan transaksi dengan tidak memakai uang tunai, namun cara pelunasannya dapat dilakukan dengan cara mendebit atau mengurangi secara langsung saldo rekening tabungan pihak pemilik kartu yang bersangkutan dan di waktu yang sama kredit rekening penjual atau merchant sebesar jumlah nilai transaksi yang ditetapkan pada pihak pengelola bank penerbit. Lalu keempat ada cash card yang memungkinkan dari pemegang kartu untuk menarik sejumlah uang tunai baik secara langsung di kasir bank maupun via ATM bank tertentu yang umumnya tersebar luas di tempat-tempat strategis seperti contohnya di hotel, pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Lalu ada check guarantee card. Umumnya dapat dipakai sebagai jaminan dalam penarikan sebuah cek oleh pihak pemegang kartu. Jenis kartu ini memiliki tingkat popularitas yang tinggi di Eropa, terutama di Inggris. Selain itu, jenis kartu tersebut juga digunakan untuk melakukan penarikan uang via ATM. Lalu ada jenis ketiga, yaitu jenis kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama itu ada National Credit Card. Jenis kartu kredit ini hanya berlaku di beberapa wilayah tertentu, contohnya hanya berlaku di wilayah Indonesia. Bahkan perusahaan bersifat afiliasi bisa menerbitkan kartu kreditnya sendiri dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien untuk para nasabahnya. Contoh perusahaan yang kerjasama dengan bank penerbit kartu kreditnya sendiri yaitu Hero, Astra, Garuda, Carrefour, Lotte, dan masih banyak lagi. Lalu kedua ada International Credit Card. Jenis kartu kredit ini bisa dipakai sebagai alat pembayaran transaksi jual beli yang berlaku di seluruh dunia. Pasar pada kartu kredit ini tentunya dinominasi oleh dua brand kartu kredit yang sudah mendunia sejak lama, yaitu Visa dan Mastercard. Jenis kartu kredit terakhir yaitu jenis kartu kredit berdasarkan afiliasinya.
Pertama ada co-branding card, yang merupakan jenis yang terbit atas kerjasama institusi pengelola dengan beberapa pihak bank, misalnya Visa dan Mastercard. Lalu kedua ada affinity card. Jenis kartu kredit ini merupakan jenis yang hanya digunakan oleh beberapa kelompok, yaitu misalkan sekelompok mahasiswa. Sebagai contoh, kartu kredit BNI yang bekerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia. Dan keempat, ada pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit. Pertama, ada issuer bank. Adalah pihak yang mendapatkan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya. Dan pihak tersebut menjadi wakil atas cardholder tersebut dalam membayar angka atau nilai pembayaran yang dilakukannya kepada pihak merchant. Kedua, ada cardholder. Merupakan pengguna kartu kredit yang dikenai dengan istilah borrower, yaitu pihak yang namanya dicantumkan dalam kartu atau pihak yang diberikan kuasa untuk menggunakannya dan ia memiliki kewajiban untuk melunasi semua kewajiban yang terjadi akibat penggunaan kartu tersebut kepada pihak issuer bank. Ketiga, ada merchant. Merupakan pihak yang menyediakan barang dan jasa atau supplier dan pihak yang memiliki keterikatan dengan pihak issuer bank dengan memberikan barang dan jasanya kepada cardholder sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Yang terakhir, ada acquirer. Merupakan pihak pengelola yang bertujuan mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kredit card, melaksanakan penagihan kepada pemegang kredit card, dan melakukan transaksi pembayaran kepada penjual atau merchant. Selanjutnya untuk yang nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman saya, Afif. Berikutnya ada unsur-unsur pada kartu kredit. Yang pertama tentu aja ada hak dan kewajiban. Yang pertama, hak pemegang kartu kredit, yaitu hak mendapatkan informasi lengkap tentang syarat-syarat pengajuan, hak mendapatkan informasi terkait bunga dan denda, kemudian hak mendapatkan detail rincian tagihan, mengajukan pengaduan kepada pihak penerbit atau perbankan, juga mengajukan permohonan penutupan kartu kredit. Yang kedua, kewajiban pemegang kartu kredit. Nasabah wajib melakukan pembayaran tagihan secara berkala yang telah ditentukan dalam akad, kemudian memperbarui data pribadi, kemudian merahasiakan PIN pribadi, dan menyelesaikan seluruh tagihan saat mengakhiri fasilitas kredit, kartu kredit. Terakhir, melaporkan kehilangan atau pencurian kartu kredit. Berikutnya ada syarat-syarat bagi nasabah sebagai calon pemegang kartu kredit. Yang pertama tentu fotokopi KTP. Kedua, minimal berumur 21 tahun dan berpenghasilan bersih minimal di atas 3 juta per bulan. Fotokopi keterangan penghasilan. Kemudian ada fotokopi nomor pajak, pengguna wajib pajak. Kemudian fotokopi buku tabungan selama 3 bulan terakhir, dan bagi yang sudah memiliki kartu kredit harus melampirkan tagihan kartu kredit 3 bulan terakhir. Next. Ketentuan-ketentuan umum yang ada pada kartu kredit. Ketentuan ini berlaku di tiap bank penerbit kartu kredit, itu macam-macam, tapi secara ringkasnya berikut ada beberapa ketentuan umum yang terdapat di setiap ketentuan bank penerbit. Yang pertama, pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu yang berhak menggunakan kartu tersebut. Batas kredit adalah batas maksimal limit kartu yang ditetapkan bank. Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi batas kredit yang telah ditetapkan oleh bank. 3, kartu yang diterbitkan adalah milik bank dan karenanya wajib dikembalikan apabila diminta oleh bank. Keempat, kartu kredit adalah alat pembayaran transaksi belanja di berbagai merchant dan atau penarikan tunai di ATM tertentu. Kelima, kartu berlaku sampai dengan tanggal berakhir di bulan dan tahun yang tertera pada kartu kredit, terkecuali telah dibatalkan atau ditutup sebelumnya oleh bank atau atas permintaan nasabah pemegang kartu. 6, transaksi ditagihkan dalam mata uang rupiah, ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Terakhir, apabila kartu hilang atau dicuri, pemegang kartu wajib segera menghubungi pihak bank penerbit untuk mencegah penyalahgunaan oleh orang yang tidak berhak menggunakan kartu kredit. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.